Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera pada hari ini. Masih di dalam masa rangkaian Prapaskah, marilah kita terus mempersiapkan diri kita menghayati apa arti pengorbanan Tuhan kita dan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kita menghayati pengorbanan Tuhan kita. Mari saat ini kita mengambil sikap hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita mau menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami saat ini merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam perjalanan iman kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu boleh terus menuntun di dalam kehidupan kami, yang semakin hari terus membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami makin menanggalkan apa yang menjadi manusia lama kami, dan kami rindu kami hidup makin hari makin diubahkan menjadi manusia yang baru seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di momen Prapaskah ini, biarlah kami sungguh-sungguh boleh menghayati pengorbanan Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami, dan sungguh hidup kami makin hari makin seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami membutuhkan terus-menerus tuntunan firman Tuhan yang boleh terus-menerus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita harus menjadi seorang yang lahir baru? Jawabannya secara mutlak, Yesus berkata, ya. Karena di dalam bacaan kita tadi, Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali atau ia tidak lahir baru, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, mungkin ada di antara kita yang bertanya, aku ini dari kecil sudah menjadi keluarga Kristen. Orang tuaku sudah Kristen dan aku ini sudah Kristen sejak lahir. Jadi, kelahiran baru seperti apa lagi yang aku perlukan? Kepada Nikodemus, Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat Allah. Dan Yesus juga menegaskan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Padahal keluarga damai, Nikodemus ini adalah seorang Farisi, pemimpin dari agama Yahudi, pengajar Israel. Bukankah Nikodemus telah memahami ilmu agama, terlebih lagi Taurat? Ya, memang benar. Namun yang dimaksud oleh Yesus untuk menjadi anak Tuhan atau umat Allah itu memerlukan kelahiran secara spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama halnya dengan ilustrasi di awal tadi. Ketika mungkin kita berkata kita ini sudah Kristen sejak lahir. Kita ini memiliki orang tua yang memang juga sudah Kristen sejak lahir. Namun apakah yang menjadi pertanyaannya, kita sungguh-sungguh sudah menjadi Kristen secara spiritual kita, di dalam hati kita, atau selama ini kita hanya mengikuti apa yang menjadi tradisi keluarga, atau kita hanya sekedar memiliki iman yang ikut-ikutan saja. Keluarga damai, orang yang lahir baru itu artinya dia seorang yang sudah berjumpa dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Menjadi Kristen itu memang tidak mungkin diupayakan oleh usaha manusia kita yang berdosa tanpa bantuan anugerah Allah. Bahkan seorang ahli agama sekalipun seperti Nikodemus itu membutuhkan lahir baru di dalam Roh Kudus yang menjadikan dia menjadi seorang yang memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Kristus. Selain itu, lahir baru itu menghasilkan pertobatan. Sehingga seseorang yang berkata dia sudah mengalami lahir baru, kita dapat melihat
bagaimana seorang itu seharusnya memiliki kehidupan yang bertobat. Dia mengalami perubahan-perubahan dari natur dosa menjadi natur ilahi. Dia bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, bahkan menerapkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Keluarga damai dilahirkan di tengah keluarga Kristen dan juga menguasai ilmu agama Kristen tidak otomatis menjadikan kita seorang Kristen sejati. Sebagaimana Nikodemus tadi, kita pun seharusnya menjadi orang yang mengalami kelahiran kembali, yaitu kita dilahirkan secara spiritual di dalam roh. Kita mengalami pembaruan diri dengan bertobat dan mengalami kedewasaan rohani dan menghasilkan buah-buah roh. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali merenungkan khususnya di momen masa Prapaskah ini. Sungguhkah kita sudah menjadi orang yang dilahirkan baru? Kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh rindu meninggalkan manusia lama kita. Kita mengalami pertobatan dan kita rindu, kita terus-menerus dibaharui di dalam karakter diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah roh. Marilah kita mengingat kembali pertemuan pertama kita dengan Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menggerakkan hati kita, menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Kita percaya, disitulah Roh Kudus telah bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Kita dibaharui pada waktu itu dan kita mau terus-menerus mengalami pembaharuan itu hingga akhir kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh mengalami kelahiran baru dan kita menjadi orang-orang yang terus-menerus bersedia diperbaharui sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kami percaya kami menjadi orang yang telah lahir baru. Roh Kudus Tuhan yang telah menggerakkan hati kami, Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami rindu Tuhan, kami terus dibaharui dari waktu ke waktu. Kami semakin peka dengan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun rindu menjadi orang-orang yang terus dipakai untuk berkarya, untuk memuliakan Tuhan, menyatakan buah-buah roh sebagai pertumbuhan iman kami. Dan tidak hanya itu saja, tapi hidup kami makin hari makin serupa dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.